Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kami jujur berkata di hadapan-Mu bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Karena sedetik pun kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi ketika kami tahu bahwa kami disertai Tuhan yang hidup, maka kami melangkah maju bersama Engkau. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah hidup kami dari hari ke hari, sampai kami masuk dalam rencana Tuhan yang besar untuk kami nikmati. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian pesan-Mu, urapi bibir lidah hamba, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat kehadiran semuanya, juga untuk para pengerja yang banyak mensupport ya. Tanpa pengerja juga Victory juga tidak ada hari ini ya. Saya hari ini cuma mau khotbah singkat ya, padat, karena nanti ada talk show, saudara boleh tanya jawab tentang apa yang jadi unek-unek saudara selama ini ya. Apa yang menyebabkan saudara hari ini masih bertanya-tanya. Ada banyak orang yang masih tanda tanya dalam hidupnya ya. Ada yang sudah yakin sama Tuhan. Yuk kita lihat dulu. Hari ini saya akan berkhotbah mengalah untuk menang. Saudara dan saya tidak perlu takut. Terima kasih Pak Reo buat kehadirannya. Ini hamba Tuhan yang akan membawakan firman nanti khotbah di retreat ya. Jadi pastikan yang belum daftar retreat karena tempatnya sangat terbatas, segera daftar ya. Yuk kita buka dulu di Kisah Rasul 14 ayat 22. Ini kata-kata yang B-nya yang saya akan mau tekankan. Jangan takut untuk menjadi anak Tuhan yang hari ini mengalah terlebih dahulu. Mengalahnya dengan apa? Dengan masalahmu. Mengalah dengan keuangan, keadaan resesi, krisis. Mungkin suamimu lagi krisis juga ya. Saudara perlu mengalah. Saudara jangan berkecil hati. Jangan suka membandingkan hidup saudara dengan dunia. Karena kita tahu bahwa tadi pagi Tuhan kasih ayat ini. Yuk kita lihat Kisah Rasul 14 ayat 22. Ya, di tempat ini mereka menguatkan hati murid-murid itu ya, dan menasehati hati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman ya. Saudara lihat ya, pesan Tuhan hari-hari ini, tidak ada yang anak Tuhan yang bertekun cari solusi masalah. Semakin saudara kejar kesuksesan, kejar kapan kembali yang hilang, saudara akan kalah. Lihat ya, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam, kita harus mengalami apa saudara? Mengalami apa? Banyak nyaman, banyak uang. Jadi hari ini yang lagi datang ke tempat ini banyak sengsara. Berarti persiapan masuk kerajaan. Itu sebabnya mengalahlah sejenak untuk menang saudara. Jangan terus marah sama Tuhan, pikirannya negatif. Sudah puasa, sudah ini, tapi mana Tuhan? Tapi hari ini percayalah, kita semua hari ini mengalah ya. Yang keuangannya lagi krisis, mengalahlah sejenak. Karena Tuhan tahu bahwa solusi yang terbaik bukan pada saat engkau mengalami banyak kenyamanan, banyak uang. Justru keadaanmu akan melihat janji Tuhan itu pada saat saudara ditaruh di dalam zona yang banyak sengsara. Itulah jalan Tuhan. Yuk kita lihat. Jadi hari ini kita lihat dulu Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Tapi tidak usah takut.
Waktu saudara mengalami banyak sengsara, kita baca dulu Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Ya, sebab yang ayat ke sebelumnya 6. Yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka. Sesaat ya. Tetapi seumur hidup ia apa saudara? Murah hati. Itu sebabnya mungkin keadaan dunia ini hari ini dengan pandemi, dengan krisis, semua kesulitan sedang terjadi. Itu karena Tuhan itu murka, saudara. Mungkin lihat manusianya bebal. Kalau tidak dijatuhi sesuatu yang membuat saudara mengangkat tangan sama Tuhan, saudara tidak cari Tuhan. Yang dicari tujuannya cita-cita. Makin kaya, makin sukses, makin tenar. Tapi lewat sesuatu yang terjadi, Tuhan izinkan, tapi saudara tidak perlu takut. Pandemi ini pasti berlalu. Kenapa? Karena saya terlalu percaya. Murkanya cuma sesaat, tapi murah hatinya seumur hidup. Pasti berlalu, saudara. Jujur, kalau saudara lagi mengalami masalah, saudara tidak bisa nyalakan ini karena Tuhan. Saya dan Bu Santi mengalami suami yang sampai selingkuh, pasti ada faktor saya dan Bu Santi. Kebebalan saya, kebebalan Bu Santi pasti ada. Tapi saya terlalu percaya ketika saya hari itu hancur hati dan Bu Santi hancur hati, saya akan menikmati seumur hidup juga murah hati, saudara. Kemurahan hati Tuhan itu pasti ada. Jadi tidak usah lihat yang sudah berlalu, percayalah Tuhan saudara dan saya itu Tuhan yang penuh murah hati. Kalau penuh murah hati, kira-kira yang hilang dikembalikan enggak? Pasti. Anggur manis yang hilang dikembalikan enggak? Lihat kesaksian Bu Santi. Orang yang sudah dipulihkan dari proses, dari hati ke hati. Nanti pemulihannya, orang pacaran kalah. Tanya Bu Santi. Ngiri saudara. Maunya nempel, terus nempel. Makanya saya bilang, kemarin saya ngomong sama siapa? Sama si Reni. Orang diproses Tuhan, bertahannya lain. Nanti kalau saya sama Pak Nyoto sudah dipulihkan, nempel kayak perangko, proses belajarnya lain lagi. Penyesuaiannya lain enggak? Lain, saudara. Biasanya enggak perlu terlalu ngatur suami kalau sudah nempel. Harus sedia waktu. Makanya doakan saya. Saya selalu berdoa gini, Tuhan. Saya tahu ke depan PD Victory akan semakin besar. Akan semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa. Makanya saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan pulihkan Pak Nyoto, harus sama-sama seiman. Kami punya visi yang melayani yang sama. Selama itu belum terjadi Tuhan pasti proses Pak Nyoto. Sampai hati kami dan hatinya Pak Nyoto, hati saya, itu sama-sama punya hati cinta Tuhan yang sama. Sehingga kalau saya pelayanan sudah tidak ditarik lagi. Jujur kalau dipulihkan tahun-tahun kelima, saya dipulihkan. Cuman sekedar pulih, Pak Nyoto tidak cinta Tuhan. Tidak bakal saya boleh pelayanan. Terus PD Victory siapa yang gantiin saya? Bu Ayi. Bu Eli udah bilang tidak sanggup, kamu katanya saya nggak bisa khotbah katanya. Siapa yang mau gantiin PD Victory? Nggak mungkin kan saudara. Kalau Tuhan sudah pilih hidup saya sampai hari ini, Dia juga punya target buat suami saya. Amin, amin saudara. Yuk kita lihat berikutnya ya. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tidak akan goyah. Oh sebelumnya, menjelang pagi terdengar sorak-sorai, sepanjang malam ada tangisan. Ya, dalam kesenanganku aku berkata, aku tidak akan goyah. Untuk selama-lamanya, Engkau Tuhan telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketiga hal yang akan saya lihatkan nanti kalau hari ini saudara mengalami titik di mana titik krisis saudara tidak perlu takut. Karena kemurahan hati Tuhan itu menjawab tiga hal.
Yang pertama, poinnya ya. Yang pertama, Tuhan itu akan pasti mengubah yang namanya tangisan itu menjadi sorak-sorai. Yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya goyah selama-lamanya. Karena Dia itu seumur hidup murah hati. Setiap tangisanmu gantinya sorak-sorai. Goyahnya cuma sesaat, tidak akan selamanya. Yang selamanya pasti pemulihan yang indah. Yang ketiga, setelah saudara hari itu bisa bersorak, saya percaya Bu Santi setelah sorak-sorai, dia sudah tidak goyah lagi, semakin kuat. Tuhan itu pasti menempatkan dia di atas gunung batu yang kokoh, termasuk saudara dan saya. Tidak ada yang namanya proses hancur-hancuran dibawanya ke bawah, saudara. Hancur-hancuran pasti Tuhan tetap punya tempat saudara dan saya di atas. Amin. Itu sebabnya kalau hari ini posisimu di bawah, jangan berkecil hati. Itu cuma sebentar lagi saudara akan lihat. Yuk lihat, dua pembahasan kita selesai ya. Yeremia 1 ayat 14 dan 19. Supaya yang lagi datang bingung, aduh Bu Eli, gimana jalan keluarnya Bu Eli? Percayalah, saudara dan saya diciptakan Tuhan bukan untuk mencari solusi. Sekali lagi, saudara dan saya diciptakan Tuhan bukan untuk mencari solusi, menciptakan solusi dari setiap proses. Kenapa? Karena setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, Dia sudah punya solusi tersendiri yang tidak pernah saudara pikirkan. Lah buat apa saudara lebih pintar dari Tuhan? Mikirkan seolah-olah, aduh bisa enggak ya Tuhan, aku hidup bertahan. Padahal Tuhan sudah punya solusi. Dan solusi Tuhan jelas, bukan solusi saudara. Itu sebabnya hari ini jangan mikir solusi. Itu tadi loh firman Tuhan. Berdirilah, bertahan dengan iman. Selama imanmu tetap teguh, percayalah keadaan hidupmu tidak akan goyah. Yuk kita lihat. Mereka akan memerangi engkau. Ya, hari ini mungkin keuangan, pelakor, semua bisa memerangi saudara. Tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman. Kalau Tuhan berjanji bahwa itu tidak akan mengalahkan engkau, jangan sok kemimper. Tuhan, pelakor bisa hancurkan rumah tanggaku. Tuhan, tokoku sepi, aku bakal hancur. Enggak, saudara. Selama saudara tetap punya iman dan saudara tetap berdiri teguh, percayalah, semua ini pasti lewat. Semuanya tidak akan pernah mengalahkan hidupmu, karena aku menyertai. Dua hal yang saya akan bahas, ya. Tuhan menyertai, Tuhan melepaskan. Setelah itu selesai. Tuhan menyertai, yuk kita lihat di Mazmur 36 ayat 19 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 36 ayat 19 sampai 23. Yuk kita baca sama-sama. 19 sampai 23. Janganlah sekali-sekali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami akan melihatnya. Engkau, ini kata kuncinya, buka yang 22 ya. Ini saya ambil contoh. Kalau hari ini ada orang yang menyakiti hidupmu,
merusak nama baikmu. Seolah-olah mereka ada di atas angin, bahkan mereka bisa bilang ini syukur. Syukur, ya. Lihat ayat 22-nya. Ini kata kunci. Hari ini siapapun musuhmu, sehebat apapun seperti musuhnya Bu Santi, ya, yang sampai merasa bahwa wow, jujur saya pernah mengalami saudara. Wanita tobat sama suami saya juga pernah ngomong di banyak orang bahwa suami saya tidak akan pernah bisa mampu meninggalkan dia. Seburuk apapun hidupnya, suami saya pasti menerima dia apa adanya. Dan dia tidak akan bisa lepas dari wanita ini. Ya, mungkin keadaan hidupmu Mazmur 36, bukan 35. Mungkin keadaan hidupmu hari ini juga. Ya, mungkin ada banyak orang yang melihat bagaimana hidupmu sudah terhimpit. Sudahlah kalau tidak ambil jalan pintas. Kamu tidak tipu sana, tipu sini. Kamu tidak akan pernah lihat kehidupan. Gimana nanti anak cucumu besok? Apa kamu hanya mau bertahan dengan iman? Jangan menyepelekan iman. Seringkali orang berdunia berkata, iman saja sama Yesus, apa bisa mengubah keadaan? Hati-hati. Justru kalau kita berdiri dengan iman dan saya melihat hari-hari ini orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa, itu yang punya iman teguh. Mazmur 36. Oh, ini ya 22. Oh maaf kalau gitu. Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan. Janganlah jauh dari padaku. Terjagalah dan bangunlah, membela hakku, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Kenapa iman percaya sama Tuhan itu mengalahkan segalanya? Karena lihat, buka quote-nya. Maaf ya, kadang-kadang tangan ini sudah ketik tapi bisa ke 36. Yuk kita lihat quote-nya. 3 hal ya. Yang sebelumnya Mazmur. Nah, ini. Jadi hari ini percayalah, jangan pernah menyepelekan iman. Waktu keadaan hidupmu sudah tidak punya solusi, tapi Tuhan tetap berkata, tenang. Sejak awal aku izinkan proses. Sejak awal engkau melihat hal yang buruk sekalipun, aku sudah punya solusi. 3 hal. Tuhan itu melihat, saudara. Hari ini kalau engkau punya iman yang teguh, Tuhan tuh kira-kira lihat enggak keadaan krisismu? Tuhan lihat enggak engkau sedang kepayahan dikejar debt collector? Engkau sedang kepayahan untuk mempertahankan rumah tanggamu, tapi karena Tuhan, engkau mempercayai iman bahwa semua ini pasti berlalu. Maka 3 hal itu akan terjadi. Yang pertama, Tuhan melihat. Kalau Tuhan melihat, yang kedua, Tuhan tidak berdiam diri dan jauh. Yang ketiga, Tuhan membela hak dan perkara saudara dan saya. Itu sebabnya kalau keadaanmu sudah kepepet, sudah tidak ada yang bisa tolong, jangan meremehkan iman. Mengalah sejenak untuk hidup bersakit-sakit dahulu. Tuhan, walaupun aku dipermalukan orang, disyukur-syukurin orang, orang lihat seperti aib. Dulu punya mobil mewah, sekarang mobilnya dijual, syukur, tidak jadi masalah. Orang bilang gini, susah. Suamimu mau balik sama kamu susah. Punya 2 anak susah sudah. Buat apa? Untuk bertahan. Kamu dipermalukan. Tapi sekali lagi, iman
iman itu selalu mengalah sejenak untuk menang. Kenapa? Karena ketika saudara tetap bangun punya iman, saudara akan melihat. Tuhan itu melihat loh. Tuhan lihat gak? Saudara dikejar-kejar utang. Tuhan lihat gak penghasilanmu turun? Tuhan melihat gak engkau butuh keuangan untuk hari esok? Lihat. Dan yang kedua, Tuhan itu tidak pernah diam diri, saudara. Apakah ketika saya diizinkan sampai suami saya punya 2 anak, Tuhan diam? Tuhan tetap dekat. Dan yang ketiga, yang tidak main-main, setelah dia tidak diam, ayat itu berkata, Tuhan membela hak dan perkara. Kalau dibela, hak saudara pasti kembali. Pasti dikembalikan, dipulihkan, diperjuangkan. Makanya tidak usah bingung ibu-ibu. Tidak usah cari solusi gimana ya. Oh, Tuhan sudah berjanji membela. Saudara tidak perlu bela diri. Makanya saya ngomong sama Bu Santi. Tidak usah diparani pelakor. Tidak usah mau ketemu pelakor. Bukan level kita. Karena pada akhirnya nanti pembelaan Tuhan pasti terjadi. Yang terakhir, yuk. Tuhan melepaskan kita. Roma 8 ayat 35 sampai 37 ya. Jadi ibu-ibu hari ini percayalah mengalah untuk menang. Sejenak aja ada air mata, jalani. Itu tadi loh, banyak sengsara untuk masuk kerajaan Allah. Jangan mau diintimidasi iblis, ketemunya kehancuran. Tidak. Ngalah sejenak, menderita sejenak, perjalanan memiliki kerajaan Allah. Siapa yang mau memiliki kerajaan Allah? Siap untuk mengalami proses? Siap mengalami segala sesuatu ngalah ya? Sama suami ngalah, sama pelakor ngalah. Keadaan toko belum serame dulu ngalah, saudara. Ngalah. Ucap syukur aja. Yuk kita baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya pedang. 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita keluar lebih daripada orang-orang yang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara percaya? Hari ini kalau Tuhan bukan hanya menyertai, setelah Dia perjuangkan bela hak saudara, Tuhan itu melepaskan saudara. Kenapa? Yang pertama, karena tidak ada yang bisa pisahkan saudara dan saya dari kasih-Nya. Itu sebabnya tidak mungkin tidak ada pelepasan. Tidak ada masalah yang nilainya kekal. Hidup kekal ada, masalah kekal tidak ada. Tidak ada penderitaan yang namanya tidak berlalu dengan satu pemulihannya Tuhan. Percayalah. Kalau firman berkata, tidak ada yang bisa pisahkan dari kasih-Nya. Berarti hidup saudara dipenuhi kasih Kristus atau dipenuhi oleh murka-Nya. Sekalipun kita sering nyakiti Tuhan, kita pasti dipenuhi oleh kasih-Nya. Amin. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari gembala yang baik. Itu tadi, walaupun kelihatannya kita seperti domba dibawa ke pembantaian, bodoh. Orang bilang kamu itu bertahan dengan suami yang limited edition, bodoh. Jadi keset, bodoh. Dilabrak pelakor, tidak dibalas, bodoh. Tak usah bingung sama omongan orang. Hidup saudara dan saya ditentukan apa kata Tuhan. Mau seperti pembantaian, percayalah. Gembala yang baik itu tetap ada di dekat saudara dan saya membela, perjuangkan perkara dan hak saudara. Jadi tidak usah ikut omongan dunia. Amin. Jadi kalau sekarang ibu-ibu dibilang, kasihan ikut Kristus, tidak apa-apa.
aku punya kerajaan Allah. Daripada kamu kerajaan maut tapi jangan ngomong, ya. Nanti jadi bertengkar, ya. Yang terakhir, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Saya sudah selesai, ya. Yang mau kita mau lanjut langsung talk show, mungkin ada pertanyaan, ya. Saya percaya bahwa dengan khotbah ini, ibu-ibu pulang dari tempat ini bisa dikumpulin kertas-kertasnya dulu, ya. Sambil dikumpulin, ibu-ibu setelah keluar dari tempat ini, ibu-ibu pasti menghadapi satu tantangan demi tantangan. Ini masa sukar, saudara, ya. Kita jangan bilang sama Tuhan ini, Tuhan cepat ambil duri dalam daging. Tidak usah, saudara. Dia sudah tahu waktu yang tepat duri dalam daging ini akan diangkat. Tapi yang pasti semua masalah saudara itu pasti berlalu. Mengalah, ya. Orang mengalah itu bukan kalah, saudara. Mengalah itu untuk menang. Menangnya dapat kerajaan Allah. Makanya ikut Kristus itu tidak gampang. Karena apa? Upahnya kerajaan Allah. Kalau kerajaan maut, ya gampang. Ya, disakiti suami jadi pelakor aja. Ya, tapi kita enggak. Kita sebagai anak Tuhan kita tahu lebih baik bonyok di dunia tapi dapat kerajaan Allah. Jangan pilih enak di dunia tapi dapat kerajaan maut. Lebih baik dapat kerajaan Allah. Amin. Amin. Sudah ada pertanyaannya yang mau ditanyakan? Siapa yang mau tanya? Ibu-ibu kalau bisa pertanyaannya bukan permohonan doa. Oh iya, ini dikasihnya permohonan doa. Jadi pada nulisnya permohonan doa. Ibu-ibu di sini sudah pinter-pinter kok kayaknya, ya. Sudah tahu caranya berperang, ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung Ya, aja. ada spontan ada, ibu-ibu supaya saya kasih mic-nya. Iya, Ada. bisa langsung mungkin ada pertanyaan Karena salah kasih tentang kertas. Ada ibu-ibu spontan saja? jangan tanya gini loh, Bu Eli gimana kalau investasi sudah tutup? Nah itu saya nggak punya pertanyaan, ya. Soalnya kalau saudara menikmati keuntungan juga nggak ngomong sama saya, nggak bagi-bagi, ya. Jadi kalau sudah hilang investasinya bangkrut, Fahrenheit, Bu Eli gimana ini? Wah itu saya nggak punya jawabannya, ya. Karena itu benar-benar kalau orang berani investasi dengan high risk, yaitu resikonya, ya. Saudara jangan ambil investasi yang cepat karena itu di luar jalurnya Tuhan. Hati-hati. Jangan pernah percaya dengan bentuk investasi yang menjanjikan bunganya tinggi. Ujung-ujungnya habis. Belalang pengirit, pelahap, lomba, pindahan itu pasti ada bayar harganya, ya. Ibu-ibu karena mungkin salah kasih kertas pengerja kami, jadi pada nulisnya permohonan doa, Bu. Bukan pertanyaan. Ya. Tapi tetap didoain, maksudnya sekarang karena Ya. kita acara talk show. Ada yang spontan, ibu-ibu? Ada. Oke. Shalom juga. Aku udah ikut Peter ini dari 5 tahun, sesuai dengan aku kerja di tempat aku sekarang ini. Jadi Tuhan, imanku bertumbuh sangat luar biasa. Dan juga aku mau mengucapkan terima kasih lewat Bu Eli, istriku yang di saat akhir hayatnya bisa terima Tuhan dan bisa dibaptis. Even dia Tuhan lebih sayang dia. Mungkin aku mau tanya gini Bu, dalam perjalanan imanku ini, aku tuh kadang di kerjaanku ini, dulu aku ingat lagi awal mau ikut PD Victory, always harinya Rabu atau Senin aku suka ngumpet-ngumpet kan, bilang aduh nggak bisa, padahal aku rindu untuk mendengarkan khotbah-khotbah. Kemudian saat ini aku ngalamin tuh benar-benar pada saat di titik tertentu di networking pekerjaan kita berhadapan dengan kedagingan, berhadapan dengan
berlawanan gitu Bu, dengan firman Tuhan yang syukur dalam keadaan COVID ini saya banyak belajar juga dari firman Tuhan, dan saya coba menerapkan gitu loh. Kadang-kadang susah juga sih Bu, kadang di dalam kerjaan, sebelin sama bos nih gini nggak sesuai gitu. Tapi saya sempet sih fight waktu itu, kalau nggak salah di September tahun lalu, saya kesel, saya keluarin tuh Bu. Saya bilang udahlah, sofa mau lepas udah Tuhan, saya nggak tahan nih ini bosnya gini ya. Kebetulan akhirnya pada saat itu saya marah, saya keluarin, terus itu secara naluri sebenarnya nggak boleh, karena saya nangis ya, sebenarnya saya nggak boleh gini. Berjalan waktu kira-kira 2 bulan setelah saya udah keluarin ungkapan yang kan kita harus mengasihi sesuai dengan firman. Tapi saya ingat rema buat saya selalu Yeremia 17:7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saat itu saya berani mengungkapkan perasaan saya ke depan bos saya dengan asumsi ya udah that's it, kalau memang bos saya mau berhenti ya udah. Tapi blessing banget Bu, ternyata berbalik semuanya itu, Tuhan mengubah. Sepertinya Tuhan tuh buka mata saya, kamu tuh harus maafin. Pada saat saya berdoa, benar-benar tuh saya jalan, nggak gampang sih Bu, benar kata ibu, saya harus jalan, saya harus maafin bos saya. Menurut saya tuh nggak boleh. Pertanyaannya. Jadi intinya dengan kita belajar firman ini, kita diajari untuk mengalami proses, dalam proses pekerjaan sehari-hari kita memaafkan, dan itu memang butuh waktu. Jadi caranya itu kadang-kadang melawani kedamaian dalam keseharian sesuai dengan firman memang butuh bimbingan iman itu loh. Apa yang harus dipertanyakan Bu? Jadi intinya caranya gimana supaya kita lebih bisa calm down gitu loh. Ya. Menurut saya kita harus percaya selama kita membela kebenaran, tidak usah takut menderita. Karena firman Tuhan sudah jelas berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tanpa saudara bilang, Tuhan bela aku sudah jadi orang benar, tapi itu tetap dikucilkan, dilecehkan, dan difitnah, tidak usah takut. Tetaplah berdiri, jangan sampai goyah imanmu ikut kompromi dengan dosa. Selama tetap berdiri dalam kebenaran itu pasti. Tidak ada ilmu pasti selain firman Tuhan yang pasti bela hidup saudara dan saya. Ya, pastikan hidup di dalam satu marketplace, tetap tunjukkan bagaimana karakter Kristus supaya orang lain bisa melihat hidup kita dan itu akan menjadi berkat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Ya, untuk jemaat, kertas yang dibagikan di kursi itu bukan untuk permohonan doa. Jadi itu bisa ditulis pertanyaan sesuai tema khotbah hari ini ya ibu-ibu ya. Jadi untuk permohonan doa nanti boleh minta formnya lagi, nanti serahkan ke pengerja untuk permohonan doa. Oke, saya mau membacakan satu pertanyaan. Bu, saya sedang dalam proses perceraian. Suami sudah 8 tahun tidak pulang dan sudah ada anak 2. Saya harus bagaimana? Sekarang sedang dalam banding perceraian karena saya tidak dapat apa-apa. Saya punya anak 2, sudah 29 tahun Bu pernikahan. Menurut saya itu tadi, tetap hiduplah di dalam kebenaran. Ya, jadi gini, kalau memang suami yang menggugat sampai kirim surat ke pengadilan, kita kan nggak bisa apa-apa, saudara. Ya, tapi yang pasti, nggak usah bingung dengan keadaan yang berubah ini. Yang paling penting hari ini, lakukan aja tugas ibu sebagai ibu rumah tangga. Doakan suami, doakan anak-anak, ya, jaga hati, doakan pelakor. Jujur ibu-ibu doakan terus, pasti ada dampaknya. Orang kalau berdoa tiap hari, ya, misalnya doanya gini, Tuhan bawa suamiku wanita tobat, cinta Tuhan, benci dosa. Kira-kira Tuhan mampu tidak? Tapi yang paling penting juga doa orang benar baru punya kuasa yang besar. Waktu kita doakan, koreksi diri hati kita, sudah lepas pengampunan apa masih pahit? Kalau hatimu sudah bersih, percayalah, Tuhan itu akan segera melakukan doa-doamu, bahkan itu besar kuasanya. Siapa yang melakukan doa yang besar kuasanya? Tuhan.
Tapi buat saudara hari ini, Ibu yang tadi tanya ya, enggak usah bingung, enggak usah panik, tenang aja. Kebenaran itu sedang berperang. Ibu enggak usah berperang, ribut cari pembelaan, tapi kebenaran itu sedang berperang saat ini. Itu tadi firman-nya. Kebenaran itu sedang memperjuangkan perkara dan hak. Kalau kita berkata suami kita suami yang baik, kira-kira diperjuangkan enggak? Suamiku pasti kembali, suamiku adalah suami yang sebagai imam, kira-kira Tuhan mendengar doa kita enggak? Asik. Jadi pesan saya Ibu tadi yang tanya, enggak usah panik. Ya, tetap lakukan kewajibanmu untuk hidup di dalam kebenaran. Percayalah hari-hari ini kebenaran itu sedang berperang. Cara Tuhan itu nanti Ibu yang tadi pertanyaan, saya percaya sekejap seketika sekonyong-konyong suamimu akan dibawa kembali. Amin, tidak usah pusing, percaya. Hari-hari ini Tuhan sedang banyak menggenapi rencananya, dipercepat. Ini waktu percepatan, saudara. Kalau saudara bisa tangkap, ini waktu percepatan buat anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau memulihkan kita, dipercepat supaya kita juga bisa cepat jadi saksinya. Tuhan lagi butuh banyak marketing. Makanya kita hari ini yuk siap. Bangun iman teguh. Rencana Tuhan yang terbaik pasti digenapi. Ya, apa lagi? Ya, ibu-ibu kalau mau bertanya masih ada waktu nih. Ini mumpung kesempatan ada Bu Gem di sini. Tanya aja yang sesuai tema kita hari ini ya. Bu Eli, kita nih diajarkan di Victory untuk mengalah, ya kan, praktek 3B. Tetapi ketika kita mengalah, suami ini memanfaatkan kita seolah-olah menerima keadaan di madu. Kalau kita mengalah, suami itu sepertinya malah makin garang. Justru ketika saya berontak gitu ya, lebih galak, suami itu malah diam gitu. Jadi saya harus bagaimana Bu? Sedangkan ajarannya kan kita disuruh mengalah Bu. Ya. Ini kesalahan banyak orang. Berbuat baik itu bukan urusan saudara sama suami, ya. Tapi berbuat baik, menabur kebenaran itu tanggung jawab saudara sama Tuhan. Jadi lebih baik mana coba? Kalau saudara mau bertanggung jawab sama Tuhan, berbuat garam, suami takut, berbuat baik kayak keset. Rela penderita itu tadi, mengalami banyak sengsara, tapi dapatnya kerajaan Allah. Kira-kira pertanyaan ini tuh saudara pilih mana? Pilih mana? Garam atau tunduk jadi keset? Jelas. Tunduk jadi keset jauh lebih baik. Karena urusan tanggung jawabmu sama Tuhan beres. Kalau beres kerajaan Allah, semuanya akan ditambah. Kalau garam, memang daging puas, tapi semuanya dikurang-kurangkan. Saudara mau nikmati upah yang mana, saudara? Jelas, hidup ini pilihan. Tapi jangan sampai iblis bisa tanamkan intimidasi sampai engkau beresponnya salah. Sekali lagi, urusan berbuat baik bukan tanggung jawabmu dengan manusia. Manusia mau berbuat jahat sekalipun engkau tetap berbuat baik, karena itu urusannya dengan Bapa di surga. Dan upahnya semuanya ditambahkan plus kerajaan. Ya, sudah tahu ya Ibu, jadi jangan garang lagi ya. Senyum terus. Keset tak apa-apa, kesetnya kerajaan Allah, nilainya jelas. Suaminya yang garang. Iya enggak apa-apa. Suaminya garang, kita jadi keset enggak masalah. Kan upahnya tetap jalan terus, upah di surganya. Daripada kita yang garang, upahnya di sana berhenti, saudara. Enak mana, saudara? Enak hari ini mengalami banyak sengsara, tapi kerajaan Allahnya ditambahkan terus. Upahmu jalan terus, ya. Jadi tidak ada ibu-ibu yang garang, ya. Mau suamimu garang itu nanti urusannya itu loh tadi kayak suaminya Bu Santi dulu. Ya, kalau makin garang, dia akan bertanggung jawab sama Tuhan. Amin. Yuk, ada pertanyaan lagi? Ada Bu.
bagaimana respon kita jika pasangan kita kembali kepada wanita tobat. Jadi ini asumsinya dulu pernah pulang ya. Pernah pulang, tapi terus balik lagi sama wanita tobat. Dan wanita tobat itu mendekati keluarga suami. Walaupun suami juga tidak peduli kalau wanita tobat itu dekat ke orang tuanya. Ya itu tadi. Kalau sekali menjalani prosesnya Tuhan, mau disyukur-syukurin kapok wanita tobat bisa diterima keluarga ya. Kelihatannya menang, saudara tidak perlu takut. Kalaupun suamimu sampai kembali lagi, terima lebih mesra lagi dengan wanita tobat, itu pun anggap sebagai anugerah. Amin. Yusuf dari sumur kembali difitnah, kembali penjara, kira-kira itu satu anugerah enggak buat Yusuf? Anugerah. Makanya proses itu tergantung pikiran saudara. Kalau engkau merasa di PHP, suamimu mengecewakan, itu dianggap sesuatu yang busuk, yang buruk, maka yang buruk terjadi. Buat hidup saya hari ini sudah tidak mau dikendalikan oleh hasil. Saya hidup dikendalikan oleh Tuhan. Mau di PHP, mau lihat wanita tobat dikenalin keluarganya, emangnya gua pikirin. Itu tidak bisa mengendalikan respon saya. Kenapa? Karena saya tahu yang menyediakan kerajaan Allah upahnya bukan suami, bukan keluarga suami. Berkat saya, anak cucu hidup bahagia yang menyediakan Bapa di surga. Jadi mau di PHP, mau lihat wanita tobat diterima sama keluarga suamimu, gak usah dipikiri. Apalagi dilihat fotonya terus nangis-nangis, malamnya masih oh enggak perlu ya. Makan bakso aja ya. Kalau sudah lihat seperti itu, bilang ini sampah. Ini waktunya Tuhan memberikan anugerah berlipat-lipat. Kalau enggak ada teman lagi susah, ajak jemaat, ayo makan bakso daripada lihat fotonya wanita tobat. Ya, hidupku bukan ditentukan oleh itu. Pada akhirnya hidupku ditentukan oleh siapa? Yesus. Yang menentukan pemulihanmu yang indah siapa? Yesus. Bukan wanita tobat. Nah itu tadi kecelakaan buktinya. Nah buktinya sampai. Saudara lihat ya, tragis ya. Tapi buat saudara dan saya yang rajin menabur kebenaran, tak mungkin kebenaran itu tidak bela hidup saudara. Saudara akan diangkat itu tadi loh, di atas gunung batu, di atas saudara. Nanti orang-orang yang membuat saudara sakit hati itu dibawa semua ke bawah, hati saudara ditaruh di atas. Amin. Sudah ditaruh di atas seperti Yusuf, masih dapat kerajaan. Ya, jadi nggak usah bingung ya, makan bakso, makan seenak-enaknya, tidur aja. Sudahlah, Tuhan nanti yang akan menghukum perbuatan itu. Makin disyukur-syukurin, makin dia kena petakannya nanti. Kenapa? Karena Tuhan yang membela saudara. Ya. Bu Eli, kalau di dalam ajarannya Victory, kita kan disuruh praktek 3B, mengalah gitu ya. Tapi dengan adanya 3B, tidak membuat suami menjauhi dosa. Ya, kalau kita marah-marah, kita ingatkan dia gitu loh Bu ya. Apakah dengan begini kan kita malah menolong suami dari perbuatan dosa? Karena kalau kita nurut, sepertinya suami nggak bisa lepas dari dosa. Apakah itu kita biarkan aja Bu? Nah, ini lagi pemikiran yang salah ya. Saudara percaya gini, suami kalau mau berubah itu dimenangkan dari perbuatan. Kenapa firman Tuhan berkata bukan dari perkataan? Karena setiap perkataanmu hari ini mau dinasehati, saudara perlu tahu ya, hidup ini ada waktunya Tuhan.
Mau dinasehati firman 1 hari 10 pasal, percayalah suamimu kabur nanti. Ya, tidak bakal. Dan orang makin banyak dinasehati itu seolah-olah penghakiman. Alangkah jauh lebih baiknya saudara tetap melakukan kasih, kebaikan, doa, itu yang punya dampak besar kuasanya. Tidak ada di firman Tuhan perkataan istri besar kuasanya. Tidak ada, saudara. Ya, justru perkataan istri buat suami kabur. Percayalah hari ini, tanpa saudara perlu nasihat. Saya melihat sendiri nyata bukti suami saya. Kalau suami saya bisa terima Yesus, itu prosesnya tanya orang bilang semua teman saya, tidak mungkin. Sudahlah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi yang tidak mungkin, apakah saya banyak bicara? Tidak. Saya pernah mengenalkan firman Tuhan? Tidak. Saya pernah tegur dia? Tapi yang membuat dia hari ini bisa terima Yesus, dia bisa berdoa, dan saya lihat mulai ada kebangunan rohani di dalam hidupnya. Itu karena kuasa doa bisu. Tidak banyak omong. Itu sebabnya, saudara perlu tahu ya, orang kalau sudah jatuh dalam dosa, itu pikirannya error. Konslet, saudara. Mau dikasih apapun, dia tidak pernah berpikir kalau dia dosa. Kalau dia tahu dia salah, dia tidak akan melakukan itu, saudara. Justru dia tidak tahu apa yang dia perbuat, makanya dia perlu kuasa Tuhan sendiri. Dan perlu diketahui, kita tidak bisa merubah seseorang. Kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Orang tanya, Bu Eli, gimana caranya bisa bawa suami kenal Yesus? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan bisa bawa orang-orang. Ya, mungkin yang hari ini bisa kenalkan Yesus sama suami saya, tapi yang pasti bukan dari saya. Itu sebabnya yang dilihat suami saya, kenapa? Dia lihat, oh istrinya berubah. Tadinya cerewetnya minta ampun, amit-amit. Sekarang lemah lembut. Pulang terlambat, ada. Pernah loh seorang bapak itu cerita, Bu Eli, saya heran ya. Istri saya kok bisa berubah. Biasanya Bu Eli, amit-amit pulang terlambat Bu Eli. Itu sudah berkicau Bu Eli. Tapi ini baju saya ada lipstik perempuan. Heran, saya pikir mau dipukul panci Bu Eli. Tapi kok bisa diam ya Bu Eli? Ya. Suaminya mulai penasaran. Selama bertahun-tahun kawin tidak pernah lihat istrinya seperti ini. Tidak ada satu kata pun, malah dipijet. Tidak ada kata tanya, ini lipstick siapa, langsung prok gitu. Makin penasaran, dia tahu ketika istrinya berubah, otomatis dia pasti berubah. Ibu-ibu kalau sudah berbuat baik, jangan hitung-hitungan lamanya waktu. Sekali lagi, berbuat baik belum lihat hasil, jangan hitung-hitungan waktu. Firman Tuhan berkata, makin dikasihi, makin luar biasa dia akan bertobat. Amin. Makin banyak ditabur kebenaran, kira-kira nanti bertobatnya luar biasa enggak? Pasti. Nah, tiap hari ditabur doa, ditabur kebenaran. Ini benih masa enggak cukul, saudara? Enggak tumbuh. Tumbuh. Nanti tiba-tiba saudara kaget. Makanya banyak orang kesaksian. Ketika suaminya dipulihkan kembali, dia mau melayani Tuhan. Itu karena jeripaya saudara sendiri. Coba kalau saudara minta yang instan, kira-kira waktu dipulihkan nanti pasti tobat umat.
pasti. Tapi kalau sabar menantikan waktunya Tuhan seperti Bu Santi, nempel iya, pelayanan iya, jadi imam juga iya. Amin. Sabar ya, bayar harga. Kenapa kok suamimu masih memperlakukan engkau seperti keset? Sudah diberbuat baik. Karena Tuhan belum selesai memproses saudara dan saya. Itu jawabannya. Bukan karena suamimu makin menjadi-jadi, tapi Tuhan lihat. Orang bisa lihat gak Tuhan? Waktu hidupmu masih protes sama Tuhan, Tuhan bilang gini, ini gak bakal selesai. Daging terus. Tuhan sakit, nah itu daging. Makanya Tuhan gak akan ambil diri dalam daging, diproses. Tapi beda, kalau orang sudah hidupnya sudah gak ada daging, mau dilihat PHP, dia akan juga gini, terima kasih ya Tuhan, aku tahu ini proses buat suamiku yang galak, tetap karena aku akan dijadikan engkau makin serupa. Itu loh baru anak Tuhan yang diacungi jempol. Amin. Jadi kalau belum berubah, ngomong sama Tuhan, proses itu masih dilanjut ya Tuhan, supaya aku didandani makin cantik, makin kinclong. Amin. Amin. Ya, sudah. Ya, ibu-ibu masih ada pertanyaan? Kayaknya ibu-ibu sini udah hebat-hebat nih, Bu Gem. Iya, Udah praktek sudah semua nih. Sudah praktek ya. Bu Gem, ini kebetulan ada permohonan doa, karena nggak ada pertanyaan, gimana kalau ini didoakan aja ya? Iya, nanti ditutup pakai tangan aja. Yuk kita bangkit berdiri. Ya, kita akhiri. Nanti saya nggak bisa baca satu-satu ya, nanti saya secara simbolis saya tumpangi tangan ya. Kita percaya saudara percaya pulang dari tempat ini tidak lagi cari solusi. Solusi itu sudah Tuhan punya. Jadi nggak usah bingung cari solusi. Hari ini engkau percaya bahwa engkau sudah di tangan Tuhan. Solusi yang terbaik sudah ada. Saudara belum tahu. Kayak bangsa Israel tahu enggak bakal laut itu terbelah jadi kering? Enggak tahu. Tapi Tuhan sudah punya enggak solusi waktu bangsa Israel pamit? Sudah. Lazarus, Maria, Marta enggak tahu bahwa Tuhan pasti bangkitkan Lazarus waktu sudah busuk. Tapi Tuhan kira-kira waktu Marta bilang, Yesus, saudaraku yang sangat kau kasih itu sudah sakit keras. Yesus tahu enggak waktu meninggal dia sudah punya solusi. Dia pasti bangkitkan Lazarus. Sudah. Hari ini mengalahlah sejenak. Melewati air mata. Melewati kesengsaraan yang banyak. Saudara sedang dipersiapkan upahmu besar dalam kerajaan Allah. Kita ini semua lagi dalam perjalanan menikmati kerajaan Allah. Pastikan pulang itu jangan bawa tangan kosong, saudara. Ini loh waktu persiapan. Bu Eli, gimana persiapannya? Tuhan bilang apa firman Tuhan? Nah, yang aku tampung bukan depositonya. Yang aku tampung bukan waktu engkau enak jalan-jalannya. Tapi Tuhan bilang gini, nah yang aku tampung itu sonamu adalah air mata. Waktu kesengsaraanmu banyak, itulah upahmu di surga. Jadi hari ini jangan takut. Ya, pulang dari tempat ini, saudara, lakukan bagianmu. Selebihnya solusi itu dia sudah punya jalan keluar. Tak usah dipikir. Kita cuma bertahan dalam iman hari-hari ini. Dia berjanji menyertai, melepaskan saudara dari semua proses. Kami percaya Tuhan, firman ini akan menjadi kekuatan, kesaksian. Bu Santi juga akan menjadi rema buat kami yang masih struggle. Buat kami yang menjalani proses, kami tidak perlu berkecil hati. Karena hidup ini adalah proses sampai pada akhirnya. Dan kami tahu ketika kami tetap punya iman kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai dan melepaskan kami. Tuhan tidak akan tinggalkan kami sendiri, berjalan sendiri. Terima kasih Bapak buat 9 tahun perjalanan Victorious. Untuk kami bisa hidup jadi berkat buat banyak orang. Dan biarlah kuasa kemuliaan-Mu dinyatakan.
Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pengerja yang sudah berjerih payah selama 9 tahun. Jerih payah mereka juga tidak pernah sia-sia. Berkati yang sudah melayani siang ini Tuhan, Engkau mengembalikan semuanya Tuhan dalam hidup mereka. Dan anak-anakku juga ketika mereka pulang dari tempat ini, kami akan mendapati bahwa kami tidak akan pernah takut dengan yang namanya solusi, karena Engkau sudah jelas tahu solusi kami di depan dibanding kami yang tidak tahu apa-apa. Biarlah yang sakit melalui permohonan doa ini, kami percaya, kami mengangkat tangan dan kami mendoakan semua doa-doa yang ada di kertas ini secara profetik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, masalah keuangan Tuhan akan berkati. Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Di tengah kesulitan pekerjaan, di tengah semua yang sedang naik, kami tahu Tuhan bahwa berkat Tuhan juga melimpah buat setiap kami. Engkau juga memberkati yang setiap punya masalah rumah tangga, permohonan doa, suami-suami yang kami doakan, kayak wanita tobat di dalam nama Yesus. Tuhan sudah tarik kaki suami kami ke jalan kebenaran Yesus. Suami kami, anak-anak kami akan cinta Tuhan dan benci dosa. Itu yang kami doakan. Dan yang alami sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.